Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 37 Surabaya, Bapak Ibu warga dan Dewan Guru SMP Negeri 37 Surabaya, Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Komite dan anak-anak pengurus OSIS. Pertama, marilah kita mengucap dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu rahmat nikmat kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu di dalam pertemuan webinar. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, bahwa materi saya yang harus saya sampaikan adalah GPBLHS. Nah, ini ada S-nya, yaitu Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Bapak dan saudara sekalian, bahwa GPBLHS ini adalah merupakan bagian puncak dari serangkaian kegiatan adiwiyata. Karena diawali dari yang pertama tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, ada IPMLH yang akan menyusun sebuah rencana apa yang menjadi potensi dan permasalahan, kemudian dilanjut dengan RKAS, maka titik puncak awalnya adalah Gerakan Peduli. Nah, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sekolah ini. Nah, Bapak dan saudara sekalian, jadi seperti disampaikan, Gerakan Peduli, Gerakan Peduli ini, setelah kita susun dulu terlebih dahulu RKS-nya, Gerakan direncanakan. Nah, misalkan sebagai contoh, sebuah di Adiwiyata SMP Negeri 37 ini ada kurang lebih 22 pokja. Nah, pokja-pokja ini mempunyai sebuah program kerja masing-masing. Misalkan dari pertamanan. Nah, taman ini menyusun sebuah rencana kerja. Kira-kira taman yang ada di SMP 37 untuk awal ini misalkan sudah mencapai 10 meter persegi dengan jumlah tanaman misalkan ada 1000 tanaman. Nah, ini rupa-rupanya sangat-sangat tidak sesuai, maka diperlukanlah sebuah rencana yang tertuang dalam sebuah RKAS. Nah, setelah tertuang dalam RKAS, maka kapan adanya pelaksanaan dari GPLS-nya, yaitu peduli, peduli gerakan lingkungan ini, sehingga nanti akan terlihat kegiatan sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, tersajilah suatu bentuk perubahan. Nah, perubahan ini tentunya diharapkan adalah perubahan yang bersifat peningkatan, baik mutu, kualitas maupun dalam jumlah kuantitas. Sebagai contoh misalkan, gerakan ini GPLS ini dituangkan dalam sebuah buku atau dalam sebuah komitmen, waktunya adalah 5 tahunan yang terbagi menjadi setiap tahun ini programnya apa, tahun pertama programnya apa, tahun kedua programnya apa, sampai tahun yang ke-5. Bapak dan saudara sekalian, perlu kami sampaikan untuk GPBHS kita, yaitu untuk menuju sekolah mandiri ini, yaitu sudah tahun kedua, karena diawali dari tahun 2019. Nah, harapan-harapan yang paling apa yang menjadi menonjol nanti, dari yang tertuang dalam IPMLH sampai RKAS, sekarang bukti nyatanya gerakan lingkungan, misalkan biopori yang semula ada, misalkan ada 30 lubang biopori. Setelah itu karena dirasa ada keperluan yang sangat-sangat signifikan dari pelaksanaan ini, maka disusunlah perlu adanya peningkatan jumlah biopori. Namun tidak hanya peningkatan dalam jumlah, tapi juga peningkatan dalam kualitas. Artinya biopori itu harus benar-benar bermanfaat dan berjalan sehingga nampak manfaat. Sehingga dalam akhir perjalanan nanti dalam kurun waktu 5 tahun di mana ada perubahan yang nyata antara sebelum ada gerakan dan setelah ada gerakan, itu sehingga
Bapak dan saudara sekalian, itu adalah ya, gerakan yang GBLS ini nanti tertuang juga dalam kegiatan puncak ya, yang terikat dalam 5 kegiatan, yaitu yang pertama adalah tentang penghijauan, kemudian yang kedua adalah penghijauan, kemudian kebersihan, kemudian penghijauan, pemanfaatan air, konservasi listrik, dan inovasi. Nah, artinya kalau dulu awal Bapak dan Saudara pernah kami hitung bahwa tanaman, kita mengawali tanaman itu ya, satu tanaman akan digotong, baik itu dibiayai atau itu oleh 4 anak. Tahun kedua itu harus berkurang. Kalau dulu satu pohon atau satu tanaman harus dibiayai, dirawat oleh 4 anak, harus menurun, yang merawat satu tanaman harus dirawat oleh 2 orang. Nah, sekarang sebenarnya kalau jumlah tanaman ya, anak-anak kita 1.100 sekian, berarti ya, harus minimal menjadi 2 kali lipatnya. Berarti di SMP 37 harus mempunyai minimal 2.200 tanaman yang terdiri dari tanaman pelindung, tanaman keras, ada tanaman hias ya, dan ada tanaman buah. Itu jadi ada terperinci. Nah, itu yang sudah tertuang dalam RKAS yang disusun dari IPLH. Nah, itu nanti akan dipadukan. Nah, itu dari ya, penghijauannya. Kemudian luas taman yang dulu mungkin misalnya hanya 10 meter persegi ya, maka sekarang harus ada perubahan dan penambahan luas ya, itu. Kemudian yang lain, konservasi air. Kalau dulu misalkan jumlah ya, itu akan dibuktikan dengan berapa jumlah banyak rekening yang harus dibayar oleh bendahara. Itu harus ada, karena peduli dan berbudaya, maka hemat air ini merupakan bagian yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan adiwiyata. Ya, itu sehingga jangan sampai penggunaan air dulu misalkan hanya membayar 100.000, setelah adiwiyata dengan adanya gerakan malah 500.000. Nah, ini malah terbalik. Nah, tuh. Kemudian listrik. Memang listrik ini ya, seperti halnya beberapa waktu yang lalu ketika pernah terjadi peningkatan tarif listrik di tempat kita. Tetapi kita mampu membuktikan bahwa penggunaan listrik itu waktu itu digunakan untuk pembangunan RKB, ruang kelas baru. Mungkin tahun ini karena ada penggunaan listrik yang digunakan untuk kelas dan lain sebagainya, mungkin terjadi kenaikan. Selama ada perubahan yang kurang menyenangkan, namun kita bisa membuktikan insya Allah itu sudah termasuk dari gerakan ya, peduli dan berbudaya lingkungan. Inovasi yang terakhir, Allah Bapak dan Saudara di SMI 37 semakin ya, saya yakin semakin tanggap, semakin tangguh untuk membuat sebuah inovasi terkini. Apalagi eco-trainernya ya, eco-trainernya itu semakin canggih, semakin balok ya. Dengan ikon dari jambu biji mungkin bisa dibuat dengan berbagai macam bentuk ya, dan sajian-sajian yang lain. Mungkin nanti ada hal-hal lain ya yang akan dibuat dari ya, ikon dari SMP Negeri 37. Bapak dan saudara yang kami hormati, khususnya Bapak Kepala Sekolah, itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisno yang telah menyampaikan materi tentang DPBLHS SMP Negeri 37 Surabaya. Semoga apa yang kita rencanakan nanti bisa terwujud sesuai dengan yang kita cita-citakan. Acara berikutnya yaitu tanya jawab atau lain-lain. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang jelas Bapak Ibu yang terhormat. Tidak ada ya, pas ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih semuanya yang telah dengan setia
mengikuti acara ini dengan seksama, dengan sabar. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Robbal alamin. ini acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.